Heeh. Piye kabare? Sehat ya? Iki aku lagi ngenteni kanca bar ngisi acara ceritane. Wah. Gayane iki sok-sokan ngisi seminar niki lho nang kampus. Wah. Nyenengke. Ya lumayan lah. Nggak penghasilan tambahan. Nah, ini pernah suwi temennya ya kancaku teko. Yes karo ngenteni karo udutan lah ya. Jadi aku ya juga karo arep rasan-rasan. Jadi kayak mau gue ya, aku ki ketemu mahasiswa, terus mereka bercerita bahwa sekarang gue saiki gue kabeh gue serba harus cepat jari ini, lulus cepat, rabi cepat, nek krongang. Tapi persoalannya kan nggak cuma itu, bahwa ternyata kalau kita mau mengejar sesuatu, kita mau mewujudkan cita-cita, orang sebatas gorsina apa ya, hanya mengandalkan apa yang kita punya secara akademik gitu, misalkan gelar ataupun IPK ataupun apapun itu singkatannya dengan dunia akademik. Ada hal yang saya kira juga perlu untuk dipahami oleh teman-teman mahasiswa hari ini, apa kaitannya dengan mental dan etika. Sekalipun IP-mu dhuwur, katakanlah nek misalnya entuk munjuli ya 4,9 ngono ya, tapi kayaknya ra mungkin, paling maksimal ya 4,0 kuwi berarti jenius banget. Nah, itu tidak akan menjadi apa-apa ketika kamu itu nggak punya mental, nggak punya tekad kuat, nggak punya keberanian, dan nggak punya etika. Nah, makanya penting banget untuk disadari bahwa lulus tok sebagai lulusan kampus nggak cukup. Mental sebagai orang berani mengambil risiko, berani mengambil konsekuensi, menghadapi konsekuensi, itu penting untuk dimiliki hari ini. Karena keberanian dan etika itu dua hal paket yang mungkin hari ini luput diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan di kampus-kampus. Makanya arepa kowe lulus 8 semester, nek perlu 3 semester lulus ya. Nek entuk, nek kuwi kabeh sangu tentang etika moral nggak ada, ya aja ngarep-ngarep. Aku wae kuliahku S1 ki 7 tahun, aku 14 semester, S2 5 tahun 10 semester, genep aku, tepat waktu aku. Orang tepat waktu piye, ngentek jatah kok. Sampean 8 semester. Eman-eman jatah ora dijupuk kabeh. Ya iki karo ngenteni kancaku teko. Iki cek ning ndi sih iki? Lah, ana meneh sing lucu dek kancaku iki, sing lagi tak tunggu-tunggu iki. Kancaku kuwi ngomong ngene, dan asline ya Pak ngomong kurang ajar ya, tapi kayane pancen. Nek dia ngomong ora kurang ajar ya, nyatane kurang ajar. Jadi dia ngomong ini, Kang, asline kuwi ya, jebule kuwi ya, S2 ki, lulusan S2 ki butuh dikanggo kene mung 5 menit totok Kang, pas wawancara. Gatel tenan ning batinku, tak pikir-pikir ya 5 menit tok ya S2, padahal aku ki nganti S2 ki butuh 12 tahun aku ben iso S2. Gatel tenan bocah siji iki engko jajal tak tagih ki apa meneh ki sing bakal diomongke. Oh wis ning kene bae, wis ora usah dado, pokoke ning kene bae. Enteni bae jajal titeni bocah siji iki Pak muni apa jal iki engko. Gal. Jadi teman-teman mahasiswa yang hari ini gue lagi berpikir keras biar caranya lulus tepat waktu,
nggak usah khawatir. Lulus telat pun nggak masalah. Yang penting adalah kamu punya tekad bulat, punya keberanian untuk menentukan sikap, dalam arti piye carane bar kuwi arep ngopo ngono lho. Karena begini, mau lulus tepat waktu kayak apa, mau IP kamu itu bahkan mungkin muncul di IPK yang wajar 4,9 misalnya, itu apa ya, tidak akan ada gunanya ketika kamu tidak punya mental yang cukup kuat dan punya etika yang baik. Nah, kuncinya dalam hidup itu cuman itu, dua, mental dan etika. Nah, saya nunggu cah iki. Lek, tau nang kene? Heeh. Lagi leren bareng macul lah gue. Macul lah. Heeh, macul ning sawah. Lek, aku ke yo. Kemarin di SMS itu loh, apa undian berhadiah. Aku semantep pok iki. Pasti ya aku bentar lagi ini cair. Berhadiah iki melu lotre. Enggak, jadi tiba-tiba ada orang SMS kan, Anda mendapatkan 50 juta ngono kan. Weh. Terus aku udah yakin kan, terus aku mesti canda aku iki karena jelas ki persyaratannya iki ora palsu iki. Terus aku langsung DP mobil dong. Hati-hati weh. Enggak, ini aman kok. Sing jenenge SMS ngono kuwi bisa bae ngapusi. Enggak, orang itu jelas kok ini dari PT anu kok. Bilangnya gitu kok. Oh, ngono. Lah terus akhirnya kowe DP mobil. Aku DP mobil toh. Mobilku di sana tuh bagus tuh, hitam. Udah lihat belum? Itu yang apa? Rodanya 4. Mobil oke biyen roda 4 ngarang. Mobil roda 5 ya mobil opo? Iya kan ban serep di atas gitu. Oh iya. Yang buri biasanya. Iya kan ini beda baru. Aku beli yang baru yang ban serepnya di atas. Jadi konde. Iya. Biar beda kalau di parkiran biar cepet ketemu gitu loh. Oh iya. Ya wes karep-karepmu lah. Tak pode. Terus mobilnya itu lampunya tuh terang. Lampunya terang. Nek diurip ki. Iya, terang. Siang juga itu semakin terang jadi. Oh, ngono. Terus mobilnya itu pokoknya enak buat jalan, adem, ada AC-nya. Jadi mobil ini sing iki kita ngarep. Ya ini punya saya, ini baru saya DP kemarin itu karena saya dapat itu kan mau dapat undian, aku ya udah tenang aja, nanti paling bisa untuk nutupin itu. Yang nek mobil mirip kan gue ya. Mas, jangan ngaku-ngaku. Ini saya boleh beli nih kemarin ini. Hah? Ngapusi gue. Enggak. Hati-hati gue dadi wong ki aja seneng ngapusi lho, tenan asli. Ini tak kasih rokok tanda tasakuran. Napa iki? Oh. Iki ana tasakuran. Isine rokok tapi kosong. Diurek-urek gini iso ki. Iya kan? Ngapusi to. Senengane ngapusi wong ki. Enggak, maksud tak kira tadi ada, maksudnya kan buat tanda persahabatan gitu. Ngono, tanda persahabatan tapi ngapusi yo. Aku tak ambil di mobilku dulu itu, tadi salah ambil aku. Hati-hati loh. Mobil dia kenapa? Itu mobilku baru, kamu enggak tahu toh aku beli mobil baru. Orang ngapusi sampean ki. Sone. Kang ribut sih, Kang ribut. Oh, kan. Enggak. Oh, kan. Mana buktinya itu punya Kang Ribut? Buktinya iki tampangmu ki lho. Enggak gitu. Tampangmu ki rung patus duwe mobil dah. Aku punya kok yang itu loh, yang Oh, mobil kuwi. Saiki gampang sih. Dhewe iki rasa duwe mobil ki iso numpak mobil penak kok. Gerek witok nganggo aplikasi. Aplikasi teman-teman pejuang. Terus, oh, Mas, dianterin sini. Aku biar ki rumah aku ngono. Jadi akhirnya merasa bahwa oh ternyata ya bahwa kesenangan itu bisa menjadi kepura-puraan. Oh, ngono. Aku enggak pura-pura, nanti tak cari kontaknya dulu, mana ya? Hah? Ya ora ono wong kontaknya ning aku. Udah itu punya aku. Saya kontaknya ning ndi mau. Nah, ning ndi mau. Oh, kontaknya ning aku kok. Mau tak lebokke kene. Loh, kok malah oleh dompet. Ini yang bohong kamu ini pasti. Nggih. Nah. Aduh. Gitu.
Bukti hati-hati kayak urip ki ya. Tak kandani. Wah, iki aku kayak Mas Pakem, tak kandani. Belum tahu kamu, Mas Pakem. Udah, enggak usah bawa brand sebelah. Ora apa-apa aku. Nanti sik- dikira kita dompleng. Ora apa-apa. Aku sik ngece Mas Pakem, Mas Pakem ki kan sok kaya. Kayak aku toh. Nama Alprat. Nah, iki ngomong soal anu ya, kejujuran. Penting banget iki. Jadi Sik toh ya wis ngene. apa? Aku minta maaf, aku jane iki cuma pengen pengen ketok keren ning ngarepmu Kang. Sudah lama ndak berjumpa, jadi biar kamu itu kelihatan senang itu loh, aku temanmu pulang bawa mobil Apa bangga, bagus. maksudnya kan bangga. Ya aku ndak ada maksud ngaku-ngaku itu mobil kamu jadi mobil saya ndak, cuman aku mosok lama nggak ketemu kok tambah kere kan, Tambah kere kan sedih malu. temannya gitu loh, maksud saya itu aja Tapi sih. lebih baik kowe tambah keren. Kamu yakin kan wajahnya? Orang ngono. Jadi aku sebagai konco sing semakin sugih ngono ya. Rano bedane kowe mbek aku ya, sama jahat ya. Iku akan apa ya? Jadi gini, kekancan itu sing jenenge kekancan itu kadangkala kita itu terlalu terbuai ya dengan apa yang tampak di permukaan. Jadi akhirnya kita merasa bahwa wah nek kancaku sugih aku kudu melu sugih kan. Ora kudu ngono sih. Karena ikatan pertemanan itu yang bisa memperkuat pertemanan itu sebenarnya etika, attitude, terutama kejujuran. Ketika pertemanan itu sudah tidak ada kejujuran di situ, oh, jauh salah. Kuwi iso marake siji pertemanan jadi retak, terus bahkan mungkin nek musuhan mungkin ora, akhirnya saling menjauh. Semakin membuat kita itu mempersempit jejaring kita itu. Nah aku sih ngono. Yo aku sekali lagi ndak ada maksud nipu Kang, cuman kan gengsi saja Kang gitu loh. Ya paham. Ya kan anu ya carane mono ki kita merasa bahwa wah masa sih aku urung selevel dek nen kan biasanya kok Ya kan masa kamu udah punya mobil aku belum kan, piye ngono lho. ya ora kae iki kan engko iso numpak mobilku bareng-bareng ning ndi kan iso barengan gitu loh. Lah kalau di dalam itu udah penuh keluargamu, aku di atap itu duduknya. Ya karungi. Apa nganggo skateboard ngono ya ngono gondelan ning mburi. Ora tak karungi, tak leni. Jalan dhuwur kaya arep mudik kae lho. Tulis wae mudik gitu. Pelatih BW orang ngerti kan. Masuk. Gitu. Jadi Mas asisten, ini bosnya belum ada minum ini. Saya udah minum dulu. iki besok. Oh iya. Tak ya? Gampang nih. Iku. Pesan. Jadi Asistennya anyar toh, Pak? asisten anyar. Oh. Tapi selawas sini. Oh, Bukan lama, cuman baru kelihatan. Oh, barang baru stok lama, baru buka segel. Tapi aslinya kadaluarsa. Lama gak dibuka. Pantes kelubus ngono elek. Wingi-wingi kan tak goleki ora nemu-nemu. Nah, Ternyata keselempet ning mburi lemari. betul kesingsa. Terus rada gubak-gubak tai curut sithik no mbok kumbah, mbok tokke. Tak gosrok ngono. Tenanan lah ya Allah. Ngerak kok kaya Jawa. Tak sikat, tak nganggo apa kae. Iki wis mbok sikat ngene iki. Tak fix. Kok isih kelubus? Isih utuh. Dekonone ya. Iya. Dekonone ya. Ya wis sekarang gimana nih supaya persahabatan kita nggak runyem ini gimana nih? Ya penting kita saling tahu saja lah. Jadi awake dhewe nek kekancan ki ya wis lah padha ngertine wae lah. Jadi nggak usah dibuat-buat. Karena kepura-puraan itu nek menurut Arswendo Atmawiloto. Wah iki. Sopo nih kuwi? Seneng. Penulis novel. Dia itu yang nulis novel silat juga ya, Senopati Terakhir kalau tidak salah. Terus karo nah neng novel sing tak kaji kuwi Blakanis novel judulnya. Kuwi ono nah neng Blakanis kuwi ngomongi soal kejujuran. Asik banget kuwi. Jadi beda antara kejujuran, keterus terangan sama kepura-puraan. Wih. Jadi musuh utama dari kejujuran itu bukan kebohongan. Ternyata Wah, aku rak mudeng ya. Jajal jelasno piye? musuh utama kejujuran adalah kepura-puraan. Iku musuh dalam selimut. Mergo apa ya nek kepura-puraan iki kan antara iya tenanan apa ora. Contone. Contone mergo kowe misale
apa ya, sebenarnya mungkin kita dari kalangan biasa saja, terus akhirnya untuk menyesuaikan dengan tampilannya orang-orang yang teman-teman kita yang kaya gitu ya, terus akhirnya anggu-anggune seolah-olah dipantes-pantes ke karo mereka. Aku kalau rantau sing gede. Koyo rantai sapi. Terus kita gayane iki seolah-olah iki kayak sudah sukses beneran, padahal janjane jero asline iki ora. Berarti ku pura-pura. Pura-pura itu pura-pura itu ada dua, pura-pura tahu atau pura-pura tidak tahu. Nah itu sing angel kuwi. Ya, pura-pura dalam perahu. Nah, itu kura-kura Mas. Oh iya. Nah, pura-pura yang paling bahaya adalah pura-pura tahu. Karena sebenarnya dia tidak tahu. Berarti sok tahu gitu. Nah, nek sok tahu kan dia ini sih ngerti sithik. Nah, terus kemudian kan dia diintensifkan ketahuannya yang sedikit itu diintensifkan, jadi seolah-olah itu dia menguasai kan. Tapi zaman sekarang banyak loh teman-temanku yang keminter gitu. Wes kakean, ya mergo. Contohnya itu sebelahmu. Soalnya ini, ya gue mau kita itu selalu kemakan dengan informasi-informasi yang sepotong-sepotong di media sosial. Nah, padahal informasi-informasi sepotong-sepotong gue, ini kan kedalaman informasinya masih cukup bisa diragukan gitu kan. Bukan diragukan dalam arti benar apa salah, perlu diperdalam ke informasinya, kebenarannya seperti apa gitu. Nah, anak-anak sekarang karena terbiasa dengan mengonsumsi konten, ya wes, dia ngerasa bahwa sedikit aja tahu, dia ngerasa tahu banyak gitu. Padahal dengan cara seperti itu sudah menutup apa ya, kesempatan dia untuk mendapatkan informasi yang lain. Jadi dengan pura-pura, dengan ketidakjujuran itu akhirnya kita sebenarnya menutup banyak pintu ya, pintu informasi, pintu pertemanan, pintu rezeki juga. Jadi hati-hati kalau sudah tidak jujur itu, sebenarnya kita sudah jujur itu, ketidakjujuran itu lebih dekat kepada kesombongan. Pantes aku kuliah gak pinter-pinter ya. Anak gue memang kudu ora pinter. Kok iso? Soalnya ben gue sinau. Nek pinter kan ora sinau. Ya maksudnya kadang saya jujur aja, katanya suruh jujur. Nah, iya. Saya tuh kalau belajar itu kadang-kadang ya di kelas itu ngerasa apa sih ini dosen ini ngomong apa, ini aku lebih tahu, jadi kayak akhirnya ngantuk tak tinggal tidur. Nah, hati-hati, nek wis kok ngono ki hati-hati. Tetap ya kita hargai dosen itu, minimal apa yang disampaikan itu penting. Ora ketang kita mungkin hanya ngambilnya satu kalimat gitu loh. Tapi itu penting, mengikuti secara cermat itu penting. Apa ya istilah apa yang disampaikan itu mbuh kuwi asine ngalor ngidul ora genah. Bisa jadi itu adalah metode dia gitu loh. Kita pelajari. Aku ki kuliah ki nganti 7 tahun tambah 12 tahun. Kanggone ming 5 menit tok. lah kuliah 12 tahun kuwi ketemu dengan banyak dosen loh. Dan aku mendapatkan banyak insight tentang dosen, metode-metode yang dilakukan oleh dosen-dosen dalam mengajar. Jadi kadang-kala memang dosen itu bisa jadi ya, ketika di dalam kelas hanya menyampaikan wis hal yang normatif tok sing marahi bosen ngono gitu. Tapi bisa jadi itu adalah biar menggiring mahasiswanya untuk cari tahu lebih dalam gitu. Oh, membangun kesadaran. Jadi kita yang harus aktif bertanya gitu. Kita harus aktif bertanya, tekon wae. Nek memang tidak ada waktu yang cukup di dalam kelas, ya ning jopo. Nah itu biar aku tak lakoni. Jadi jangan terlalu puas hanya berada di dalam kelas. Karena apa? Yang didapat itu ketidakjelasan sebenarnya. Berarti kuliah tidak penting dong? Ya kuliah itu penting bagi yang mementingkan. Berapa nih berarti orang yang kuliah. Kuliah itu penting karena ada kepentingan di situ gitu kan. Orang kan kuliah itu kan tujuannya macam-macam. Ono sing pengen golek gawean. Saya pengen dipanggil hebat.
pengen dipanggil Tuan Sarjana. Nah, ngono. Iya. Ya ora apa-apa. Orientasi orang itu boleh-boleh saja, mau jadi apapun boleh. Padahal yo nek waktunya jam kuliah itu malah tak tinggal tidur. Sebenarnya nggak ada bedanya aku kuliah sama enggak, tetap bodoh. Nah, kan sinau kan ora mung ning kelas. Ya. Bisa baca buku, bisa dari media-media sing ono, searching ning Google dan lain sebagainya. Aku dhewe nggak cukup puas hanya di dalam kelas, karena mesti entuk sidik. Mila saiki ngene. Satu mata kuliah bukunya akhirnya umum. Logika bae lah. Bahasa buku iki cukup ora nggo sak semester, ora cukup. Bahasa buku tok loh. Dalam satu mata kuliah. Harusnya kan idealnya ya bukunya sing disi sing kudu diwaca sik ngono. Dirampung tenanan, nah dibahas buku itu. Nanti kemudian lihat realitas ning lapangan seperti apa, cocokkan dengan buku itu. Nah, ini masih relevan apa enggak gitu. Nah, apa bagian-bagian yang belum sudah tidak relevan. Nah, maka kemudian bergeser. Apakah ada referensi lain yang memungkinkan untuk mendapatkan relevansi itu. Nah, persoalannya kan ning ruang kuliah itu kan sinau bukunya ora tutuk sih. Ya, jadi pagi ini nanti siangnya ganti materi, sorenya ganti materi, malamnya lupa gitu. Numpuk-numpuk gitu kan. Iya kan? Jadi kelalen ilmu perbukuan aja kita nggak cukup kuat gitu loh. Jadi ya akhirnya nyempel sidik-sidik tok. Tapi kok banyak yang bilang kalau sarjana itu hebat, tempat bertanya gitu. Ya karena kan orang kita ini, masyarakat ini kan lebih banyak yang nggak sekolah sampai tinggi-tinggi. Tapi nek kabeh sarjana, ning kene ora ono sing hebat. Kabeh sak kampung kene iki misale sak kulu iki sine sarjana kabeh. Tapi temanku sarjana ekonomi, tak tanya ekonomi blunder gak jelas sih. Tapi dia nggak mau mengakui, nggak mau jujur kalau dia belum paham materi. Jadi mau gengsi dong. Oh gitu. Mergo ono sarjanane. Oh iya ya. Jadi sesuk-sesuk mending aku ndak usah bawa sarjana-sarjanaan. Enggak perlu. Aku dhewe ning ndi iki sino nganggo gelar-gelar ngono iki. Nek misalnya ngisi acara ning ndi terus tekoni panitiane. Pak, bisa tahu nama lengkap dan plus gelarnya. Mesti jawabanku pertama apa? Oh, perlu ya ngono. Perlu ya gelar ngono iki. Iya Pak, soalnya gini. Nek kanggoku dhewe iki rak perlu. Karena sebenarnya ini nek nganggo aturan main ya, sebenarnya gelar akademik itu baru bisa digunakan pada saat-saat tertentu, misalnya ngisi seminar, ngisi apa gitu kan, sing kaitannya dengan dunia akademik. Dan itu pun tidak sembarang, kita ditaruh sebagai apa dulu gitu kan, sebagai praktisi atau sebagai akademisi. Nah, kalau sebagai akademisi oke, itu bisa digunakan. Itu pun sebenarnya kudune ya. Nah, ini aturan ini jarang digunakan nih ning kampus-kampus juga. Iku sebenarnya harus ada lewat persetujuan dan banyak birokrasi yang harus dilewati. Sehingga menempelkan gelar itu wis sesuai. Nah, persoalannya adalah kadang-kala penyelenggara kegiatan ini rumangsa bahwa wis gelare harus ditempel kabeh ngono kan. Gelar akademiknya ditempel kabeh. Padahal beliau juga enggak menambah nilai apa-apa, nilai tambah apapun gitu loh. Kecuali hanya kelihatan sing diundang kata wonge sangar, wong keren. Gitu. Padahal urung mesti. Jadi kekerenan gelar itu hanya mitos. Ya mungkin perlu itu kan ditanyain kan plus gelarnya, mungkin kan biar audien atau pesertanya itu katakanlah contohnya seminar berarti kan meyakinkan kan. Ya mungkin tujuannya kuwi, Pras. Cuma kan ini apa ya? Secara idealnya nggak bisa seperti itu, nggak bisa serta-merta disertakan gelarnya. Nggak sembarangan. Harus mendapatkan persetujuan juga, gelar itu bisa digunakan apa tidak gitu loh. Termasuk ketika ajang yang lain, misalnya nyalon aslinya jeneng tok kudune idealnya, karena
ajang perlombaan politik itu tidak ada urusannya dengan akademik. Nah, kaitannya kalau kejujuran apa? Ya ini dia, ini ngomong soal integritas. Jangan sampai kita itu akhirnya bersembunyi di balik atribut-atribut yang kita pakai. Berarti pakai baju bagus tapi dalamnya nggak mandi gitu. Nah, kan panuan percuma. gatel gitu. Manuan terus kudis. Cakraan. Nah, kuwi penyakit sing. Aku peta. Ya Allah, nah. Kuwi iku bahaya gitu loh. Ketidakjujuran dimulai dari situ. Ketika kita akhirnya menutupi diri dengan berbagai macam atribut-atribut hanya karena ingin tampil punya gengsi. Tapi aslinya itu saya sendiri sih. Saya berusaha dandan rapi tapi sebenarnya gatel aku. Saya tuh kesini lagi mau cari-cari obat, ada obat panu. Kayak lo neng warung kono kita ono. Ada ya? Jajal wae ra wis. Iya. Nanti saya tanya deh sama mbaknya itu. Ini gatel-gatel saya gara-gara kemarin tuh ngawal-ngawal demo itu 1 minggu nggak mandi, makanya gatel-gatel saya jadinya. Pantas. Demo sing ono bakar-bakaran kae. Iya. Ya Allah. Yang ada itu loh, apa anak-anak kecil bawa speaker kayak gitu. Prihatin ya dengan aksi kayak gitu ya. Aslinya kan janjane kan harusnya aspirasi demonstran ini tersampaikan, malah direcoki dengan kejadian itu. Ya Allah. Jadi akhirnya isu tentang apa sih aspirasinya enggak booming, yang booming malah justru itunya. Isu percekcokan. Ya itulah apa ya, kadang-kala media juga ikutan main juga sih di situ. Saya lagi tuh. Dari tadi saya mulu yang salah sih. Kayaknya saya apes banget ya. Iya, piye maneh pancen iki bagian apa sih? Wih lu, asisten baru ki lu diapesno kok aku iku. Ada apa sampean? Gatel yo aku, apa yo aku. Salahmu ning media. Iya susah loh. Ya iku, nah makanya harusnya ada perimbangan ya, mana isu tentang demonstrasi, mana isu tentang aksi anarkis itu. Jadi akhirnya orang bisa melihat oh ini yang demo, oh ini yang aksi anarkis. Katanya kata anarkis itu belum sepenuhnya disepakati sama orang Indonesia. Makna penggunaannya. Ya memang di satu sisi memang belum, karena ini kan kata serapan ya, tapi kan akhirnya itu sering digunakan oleh media dan akhirnya menjadi seolah-olah menjadi kesepakatan bersama, mengalami pergeseran makna dari makna sesungguhnya, dan itu sah jadinya ya. Betul. Lah itu kita belum lihat KBBI-nya ya, penggunaan anarkis itu apa artinya ya? Anarkis. Saya tak golek isih anarkis. Aku mumpung ono kamus ning kene. Oh, HP ku ki komplit. Ono kamus barang sih. Jadi nggak ngasal ya. Oh iya. Berarti jujur ini sesuai. Anarkis. Nggak sok tahu. Sok tahu ini. Nggak tahu. Anarkis itu orang yang melakukan tindakan anarki, penganjur atau penganut paham anarkisme. Nah, anarki itu apa? Nah, saiki kan ngono, anarki itu adalah hal tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan atau ketertiban. Anarki itu kekacauan dalam suatu negara. Nah, lah kok dipakai untuk perampasan aset? Maksudnya untuk apa, penjarahan itu apa hubungannya anarki sama perampasan penjarahan? Iki kata yang kacau kan digunakan secara kacau. Nah, sementara anarkisme itu ajaran atau paham yang menentang setiap kekuatan negara. Itu kan mereka nggak menentang kekuatan negara. Betul, teori politik yang tidak menyukai adanya pemerintahan dan undang-undang. Anak itu mau kok dipimpin kok. Dan mereka kan menuntut iki kan sebenarnya kejelasan undang-undang toh. Iya. Jadi aslinya iki nggak cocok juga nek misalnya. Mereka juga menuntut kejujuran pemerintah dalam mengatur. Betul. Dan sebagainya. Nah, makanya iki kudu dipertegas iku. Artinya anarkis ki sing kepiye? Mosok anak-anak divonis anarkis? Mereka tahu politik aja belum? Mungkin lebih tepatnya adalah aksi brutal kali ya. Brutal. Apa sih kata gantinya sing pas untuk membuat atau kekacauan itu? aksi nek bahasa Jawa malah lebih enak. Piye. Kisruh. Berbuat kekisruhan. Para pelaku kekisruhan. Nah, ya. Itu luweh pas kekisruhan itu kan kacau gitu. Kisruh itu kacau. Bahasa Jawa ki strata bahasane kompleks tenan. Makane
aku lebih senang menggunakan kata kisruh daripada anarkis, karena anarkis sendiri kan kita tahu ya bahwa ternyata kan ini kan anarkisme itu kan muncul, anarkis itu kan dari paham anarkisme, paham yang tidak menyukai adanya tatanan pemerintahan, adanya undang-undang gitu kan. Loh, nyata nih yang dilakukan oleh teman-teman ini sebenarnya kan menuntut adanya kejelasan perundang-undangan, menuntut kejelasan hukum, menuntut kejelasan bagaimana peran pemerintah di dalam tatanan negara kan gitu. Jadi nek dianggap anarkis yo kok koyone ora memper ya? Terlalu berlebihan. Over gitu loh. Maka nah mulai dari sekarang teman-teman kita mulai mencari istilah yang tepat untuk menyatakan setiap peristiwa. Oh no, jadi engko akhirnya dianggap tidak jujur. Ya kan ora beranarkis, mosok menutup-nutupi, membohongi publik jari iki anarki. Kan salah, ora jujur wi. Ya. Dalam memvonis orang aja udah tidak jujur. Betul, dan itu dia pemahaman tentang anarkisme saya pikir juga perlu untuk disadari betul oleh siapapun ya, baik itu pelaku media, apalagi orang-orang yang berkutat dalam konteks peraturan gitu ya, peraturan perundang-undangan, penjaga hukum ya, penjaga marwah hukum, itu biar tahu bahwa ini anarkis apa kisruh. Berarti nek bahasa Indonesia ricuh, aksi kericuhan, aksi kericuhan bisa seperti itu, atau lebih tepat sih nek ricuh atau kisruh itu malah justru lebih tepat menurutku daripada anarkis. Gaduh bisa, kegaduhan, karena menimbulkan kegaduhan. Orang akhirnya nek kegaduhan itu lebih pada iki. Akhirnya apa yang dilakukan itu membuat banyak opini berseliweran dan saling tumpang tindih. Nah, itu kegaduhan. Lah terus nek kata ganti membuat kerusakan dengan membakar dan menjarah aset milik negara, kata ganti simpelnya apa? Kisruh ki mau. Kisruh, berbuat kekisruhan. Kisruh ki wis kacau balau. Oh, berarti pelaku kisruh. Bukan anarki gitu. Bukan. Pelaku kekisruhan, karena apa ya? Nek kisruh kan kompleks ya. Kisruh itu orang mau ribut-ribut tok, tapi sampai pada aksi sing fisik bentuknya. Berarti ribut ini sebenarnya bukan kisruh. Ribut adalah kesibukan. Masa iki wis jam piro iki? Aduh, ya. Ayo tapi intinya kan ya kejujuran itu adalah etika tertinggi dalam apa ya? Dalam segala hal. Berarti kalau enggak tahu mending jujur enggak tahu. Jangan pura-pura tahu. Terus akhirnya menyesatkan yang lain. Oh. Ya, akar dari kesesatan itu adalah kepura-puraan. Iya. Terus kalau pura-pura tahu itu salah, padahal dia belum tahu salah, itu gimana tuh? Bener. Ya yang ngawur sih. Pekok nek. Wis tepi jurang. Ampun.